Saudara, kekristenan itu tidak pernah diturunkan. Kekristenan itu adalah sebuah keputusan pribadi di dalam diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh ikut Tuhan atau tidak? Saudara, setiap kita yang sudah lama menjadi orang Kristen, saudara, kita patut bertanya, apakah hidupku ini sudah sejalan belum dengan Injil? Sudah sejalan belum dengan firman? Sehingga jangan sampai kita meniru seperti orang-orang Farisi ini. Yang kita berpikir saya sudah lama di gereja, maka saya pasti diselamatkan dan aman. Enggak loh saudara. Mereka yang berpikir di dalam hatinya bahwa mereka anak Abraham. Atau mereka orang diselamatkan. Ternyata Yohanes katakan kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak akan diselamatkan. Sehingga pertobatan itu menjadi bagian yang penting di mana kita perlu diubah cara pikirnya. Balik lagi ya, tadi saya bandingkan ada orang yang Kristennya belum setahun, ada orang Kristen yang sudah lama. Saudara, saya nggak tahu saudara menjadi orang percaya, itu cara masuknya seperti apa. Mungkin bisa jadi ya, bisa jadi. Oh dulu ada orang pendeta doain, dari sakit jadi sembuh. Ya sakit sembuh. Miskin jadi punya duit. Nggak punya kerjaan, jadi punya kerjaan. Gara-gara didoain. Gara-gara ke gereja. Gara-gara buka YouTube percaya Tuhan. It's okay. Bagi saya nggak ada yang salah. Loh Pak, boleh nggak saya ikut Yesus karena sembuh? Boleh. Boleh. Tapi kalau saudara berhenti di sana, masalah. Karena saudara kalau ikut Yesus hanya demi supaya saya dapat ini, itu. Saya khawatir saudara sedang ikut Yesus yang salah loh. Yesus di dalam Alkitab itu ada Yesus Kristus dan ada Yesus Barabas. Saudara ikut Yesus yang mana? Kalau awal mula kita mengikut Yesus dengan motif keliru, it's okay. Ada banyak contoh di dalam Alkitab yang dimulai dengan motivasi yang keliru. Tetapi saudara bertumbuh menjadi orang Kristen, harusnya motif itu makin lama makin dimurnikan, makin dibereskan. Kita belajar Alkitab, kita makin tahu, oh ternyata ikut Yesus itu bukan karena saya dapat ini dan itu. So kalau saudara mungkin kekristennya baru usia belum setahun, saya bisa paham. Tapi kalau usia kekristenan kita sudah lama mengikut Yesus, so pertanyaan, permisi bertanya. Adakah sebuah perubahan cara berpikir kita? Apakah kita sudah lama jadi orang Kristen? Membuat kerohanian kita makin hancur serupa dengan dunia. Berulang kali saya tanya sama banyak orang. Menurut saudara nih, saya angkat tangan ya. Menurut saudara mana lebih rohani? Orang Kristen baru 1 tahun sama orang Kristen sudah 20 tahun. Mana lebih rohani? Yang bilang A, angkat tangan. Hasilnya mengejutkan. Mereka berkata orang Kristen yang baru 1 tahun lebih rohani daripada yang 10 tahun atau 20 tahun. Pertanyaannya, orang Kristen yang di atas 10 tahun ada di mana sekarang? Engkau ada di mana? Jangan-jangan saudara, kita bukan menjadi serupa Kristus, kita menjadi serupa dunia. Karena pikiran kita gak pernah diizinkan untuk diubah oleh Kristus. Roma 12 ayat 1, karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Ayat 2-nya bilang apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan. Nah itu saudara masalahnya. Terjemahan Indonesia Budi. Di sini ada satu namanya Bapak Budi. Saudara harusnya dibaharui bukan pembaruan budimu tetapi akal. Saudara kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Pikiran ini yang diubah dan dibentuk.